Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan yang sudah bergabung dalam ruang Zoom meeting hari ini. Yang terhormat Bapak Indra, sebagai owner dari SIP Publishing yang selalu menyelenggarakan acara-acara keren untuk terus bisa menginspirasi teman-teman dalam meningkatkan kemampuan literasi. Dan yang kami hormati, narasumber malam ini Ibu Rosi Setiawan, penasehat Read Aloud Indonesia yang selalu memperjuangkan gerakan baca cerita supaya kita nih bisa membacakan cerita untuk anak-anak setidaknya 10 menit sehari. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan serta keluangan waktu untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan Read Aloud bersama Ibu Rosi Setiawan. Untuk acara pertama, yakni sambutan dari ownership publishing kepada Bapak Indra, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dian Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber pada malam hari ini Ibu Rosdiawan. Yang kami hormati para peserta ya yang sudah bergabung di Zoom meeting room ini. Yang seharusnya ada 268, tapi ini baru 130. Semoga nanti yang lainnya bisa segera menyusul. Kalaupun ada yang tidak bisa karena ada suatu kendala, nanti bisa mengikuti rekaman Zoom-nya yang akan kami share esok hari. Di malam hari ini kita ada di hari kedua Festival Dongeng 2023. Ya. Di Festival Dongeng 2023 ini diadakan oleh SIP Publishing bekerjasama dengan kolaborasi event organizer. Dan nanti di puncak acaranya terakhir ada pengumuman pemenang lomba dan juga kami menghadirkan Susan dan Ria Enes di Purwokerto. Jadi kalau teman-teman yang dekat Purwokerto ataupun yang kepengen ketemu Susan, ini bisa ke Purwokerto di acara puncak acara Festival Dongeng. Ini mungkin ya generasi 90-an ini kayaknya tahu Susan ya. Kalau yang Yang generasi baru. 2000 ke sini belum tentu. Ini kalau saya ini dulu masa kecil saya ditemani lagu-lagunya Susan gitu ya. Jadi nanti sambil bernostalgia. Jadi terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi di dalam Festival Dongeng 2023 ini. Jadi kemarin ada hari pertama ada pelatihan menulis dongeng yang dengan narasumber Kang Aleh ya, Kang Alimo Akhir. Dan pada malam hari ini adalah ada pelatihan Read Aloud dongeng ya, membaca nyaring dongeng. Dan nanti ada lombanya. Nah, lombanya seperti apa? Yang penting teman-teman ikuti pelatihannya dulu, jadi nanti akan tahu tekniknya yang betul bagaimana. Dan nanti untuk ketentuan lomba akan kami share di grup, gitu ya. Ini ada yang bilang, Susan teman masa kecil saya, Pak Maroeng. Iya Pak, nanti ke Purwokerto, kita ketemu Susan, gitu ya. Jadi nanti ada hadiah total 15 juta. Tadi kan Mbak Dian Ayu tanya, kenapa ikut pelatihan dongeng? Kok nggak ada yang jawab yang dapat Hadiah. hadiah gitu ya? Nggak apa-apa itu nanti. Karena ini hadiahnya insya Allah lumayan. Dan nanti tentu saja akan jurinya dari narasumber yang akan memilih para juara. Jadi nanti malam hari ini silakan simak materinya dengan baik supaya nanti bisa mempersembahkan karya terbaiknya. Nah, itu. Teknis perlombanya nanti ya setelah pelatihan ini. Jadi teman-teman para peserta silakan ikuti pelatihannya dulu. Terima kasih dari saya. Kemudian saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan membaca Read Aloud ini supaya bisa nanti menambah ilmu ya. Selamat mengikuti, semoga sukses dan semoga nanti banyak yang menang. Yang menang tetap 6 ya, tapi sekalipun tidak menang, panitia bisa menghasilkan karya yang lebih bagus, membaca yang lebih bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra untuk sambutannya dan tadi informasinya bahwa ini akan ada lomba nih, lomba membaca nyaring read aloud dongeng yang nanti hadiahnya besar sekali. Makanya ikuti terus pelatihan ini sampai selesai supaya bisa dapat teknik-teknik yang oke dari Ibu Rosi Setiawan. Nah, selanjutnya sebelum kita langsung ke narasumber, saya ingin membacakan CV beliau, pemateri malam hari ini. Mohon izin untuk share screen. Pemateri malam hari ini adalah Dwi Reina Rosaria atau kita kenal sebagai Ibu Rosi Setiawan. Beliau lahir 13 April 1956 dan memiliki 2 orang anak. Beliau tinggal di Jakarta. Nah, beliau memiliki aspirasi mendorong anak Indonesia menjadi pembaca sepanjang hayat melalui read aloud atau membacakan nyaring. Kegiatan beliau untuk saat ini, beliau adalah panitia penilai buku Nontek Pusat Perbukuan Kemendikbudristek. Dan di tahun 2021 sampai saat ini, beliau juga fasilitator nasional literasi daerah 3T, Badan Bahasa Kemendikbudristek. Dan 2019 sampai saat ini, beliau membangun komunitas Read Aloud di seluruh Indonesia melalui program pelatihan pelatih membacakan nyaring atau TOT Read Aloud. Lalu beliau juga ini terbentuk 84 komunitas Read Aloud ternyata di Indonesia, tersebar dari Banda Aceh sampai Manokwari. Jangan kelewat jika lo ingin gabung komunitasnya ya, nanti bisa mendapat informasi. Lalu beliau juga sering nih menjadi narasumber dalam kelas-kelas untuk workshop Think Aloud. Ada beberapa kelas, ini kelas beliau padat sekali. Lalu di tahun 2020 juga beliau menjadi moderator Bincang Buku Anak. Dan di tahun 2015 sampai 2019, Ibu Rosi adalah anggota Satgas GLS, Gerakan Literasi Sekolah, Dikdasmen Kemendikbud. Dan 2008 sampai saat ini, beliau pendiri Reading Box Komunitas Read Aloud Indonesia yang memiliki visi dan misi mendorong anak Indonesia menjadi pembaca sepanjang hayat melalui read aloud atau membacakan nyaring. Beliau juga inisiator penterjemah buku The Read Aloud Handbook yang ditulis oleh Jim Trelease. Beliau juga pemateri membacakan nyaring, pemerhati buku cerita anak Indonesia. Dan di tahun 2009 sampai 2019, beliau menjadi editor buku cerita bergambar Johnson and Johnson, editor buku cerita bergambar Kombi Kids Kombifar, editor buku cerita bergambar Promina Indofood, dan di tahun 2010, beliau mendapat kepercayaan dari Susan Frankensberg, penulis Read Aloud Magic, untuk penterjemahan ke bahasa Indonesia dan digunakan untuk kampanye Read Aloud di Indonesia. Beliau juga memiliki karya tulis di tahun 2017, ada buku Membacakan Nyaring dan Noura Book. Tahun 2018 bersama Sofi Dewayani meluncurkan buku Saatnya Bercerita. Oke, itu adalah kegiatan-kegiatan beliau, luar biasa sekali. Mohon izin stop share screen. Nah, sudah tidak sabar tentunya tadi yang ingin belajar tentang read aloud, ingin belajar mendongeng untuk putra-putrinya. Nah, ini saya lihat di kamera juga ada yang sedang menggendong masih baby dan Ibu Cinta dari Blitar. Mungkin nanti bisa praktek ilmu-ilmu dari Ibu Rosi Setiawan. Baik, tidak akan berlama-lama saya di sini karena sebentar lagi akan langsung ke narasumbernya. Selamat malam Ibu Rosi Setiawan. Selamat malam Mbak Dian Ayu. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam. Baik Ibu, sudah ditunggu-tunggu untuk memberikan materi malam hari ini. Sudah siap Iya Ibu? nih, siap-siap insya Allah. Baik, waktu dan Oke, tempat saya saya share persilakan. screen. Terima kasih nih teman-teman, sudah banyak 158 sudah bersama kita nih. Tentunya bersemangat untuk mengikuti lombanya. Tapi sebelum lomba mungkin kita samakan dulu persepsi kali ya supaya nanti dilancarkan lombanya. Saya langsung izin share screen. Ya, baik Bu. Jadi hari ini
kita akan membahas mengenai membacakan nyaring atau read aloud, ya. Jadi saya selalu bilang ada segitiga, ya, yang namanya membacakan nyaring itu ada segitiga. Jadi harus ada anaknya, harus ada orang dewasa atau orang yang lebih besar dari si anak, dan ada bukunya. Ini adalah prinsip dari membacakannya. Jadi kalau nggak pakai buku, itu namanya bukan read aloud. Ya, kalau read aloud itu harus pakai buku. Ya, jadi dalam kegiatan read aloud itu kita melihat peran besar dari buku. Ya, karena melalui buku kita akan membantu anak untuk tumbuh menjadi pembaca. Kenapa sih membaca penting? Gitu ya, teman-teman mungkin tahu bahwa membaca itu jendela dunia, gitu ya. Tetapi yang harus ditambahkan tidak hanya sekedar jendela dunia, kita harus meletakkan membaca di tempat yang utama, tempat yang pertama. Karena apa? Karena semua pembelajaran, semua pengetahuan itu bisa kita peroleh melalui membaca. Ya, dan anak-anak, dan kenapa buku? Karena anak-anak yang terbiasa berada di sekitar buku, mereka akan tumbuh besar menjadi pembaca yang baik, ya, ketika masuk sekolah. Kalau kita memperkenalkannya sejak dini. Dan anak-anak juga cenderung menikmati membaca sepanjang hidup mereka. Ketika anak-anak hidup dalam lingkungan yang penuh buku. Dan juga berbagi buku dengan anak-anak ketika mereka masih kecil dapat menyiapkan ruang untuk sukses di sekolah dan kebiasaan membaca yang baik seumur hidupnya. Dan inilah yang menjadi visi misi kami dari komunitas Read Aloud Indonesia. Ya. Buku itu bisa menjadi jendela, bisa juga menjadi cermin. Ya. Jendela karena melalui buku kita dapat menunjukkan dunia kepada anak. Dan juga melalui buku anak dapat melihat dan mengenali dirinya sendiri. Ya. Mengapa cita-cita kami adalah anak-anak terpapar dengan buku sedini mungkin. Dan salah satu cara mudah untuk memaparkan buku kepada anak adalah buku itu dibacakan. Ya, dibacakan buku. Ya, karena buku adalah jendela maupun cermin bagi pembacanya. Ya. Bagaimana anak bisa belajar saat buku dibacakan? Satu, kita dapat mengembangkan keterampilan berpikir anak. Ya, karena anak belajar memahami simbol. Ya. Ketika anak, ya, kita perlihatkan buku pada saat kita membacakan nyaring. Jadi ketika kita membacakan nyaring, kita harus menunjukkan buku yang kita bacakan untuk anak. Ya. Dan kita menunjuk gambar yang ada di dalam buku cerita. Ya, kalau itu buku cerita bergambar. Jadi kita menunjuk gambar, menunjuk tulisannya, dan menghubungkan antara tulisan dengan gambar dan juga dengan kehidupan nyata. Karena ketika kita read aloud, ketika kita membacakan buku, kita bukan hanya tujuannya menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses tanya jawab ketika membacakan buku. Jadi jelas ketika membacakan buku, kita membaca teks yang ada, tetapi kita akan jeda atau berhenti sejenak untuk berinteraksi dengan anak mengenai apa yang ada di halaman buku tersebut, ya, baik itu gambar maupun tulisan. Ya. Kemudian melalui membacakan nyaring, anak dapat belajar kosakata. Ya. Di dalam buku ada
benda, ya, kita bisa memberi nama benda tersebut saat menunjuk gambar benda yang ada di dalam buku. Jadi anak-anak mempunyai kosakata ya, dari buku-buku yang kita bacakan. Dan juga ya, kita dapat mengantisipasi peristiwa dari buku. Jadi kita melatih anak untuk memprediksi. Ya. Kita memberitahu apa yang akan terjadi ya dalam cerita ini, ya dalam cerita yang sedang kita bacakan. Nah, inilah keterampilan yang dapat kita ajarkan kepada anak dalam kegiatan membacakan buku. Ya. Kemudian belajar berhitung pun bisa kita dapatkan dari buku yang kita bacakan dengan menunjuk benda dan berhitung dengan nyaring ya dilisankan gitu ya. Kemudian kita belajar bentuk dan warna dengan menunjuk objek, memberi label atau memberi nama objek tertentu saat kita membacakan nyaring, dan juga dapat menerapkan pengetahuan ya. Karena ketika kita membacakan buku ya ada kosakata ya, kita bisa melatih pendengaran anak melalui bunyi ya rima yang ada di dalam kosakata tersebut. Dan inilah salah satu manfaat dari Read Aloud, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir anak. Ya. Kemudian melalui kegiatan membacakan buku, kita juga dapat mengembangkan ya secara sosial. Ya, belajar berbagi ya. Karena ketika kita membacakan buku, kita juga bisa mengajak anak lain untuk mendengar cerita yang kita bacakan. Ya, sehingga anak tahu bahwa ini saatnya berbagi melalui kegiatan membacakan buku. Dan juga mencoba peran yang berbeda ya, melalui perkenalan dengan tokoh yang ada di dalam cerita, atau kita mengajak anak memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita, dan juga menunjukkan kepedulian ya, karena kita ketika membacakan buku, kita bisa membahas buku tentang orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda, menderita, yang terluka, atau beberapa hal yang menghadapi tantangan yang ada di dalam buku yang dituliskan. Ya. Melalui rasa takut, ya di dalam cerita kadang-kadang ada anak atau hewan yang mengalami kesulitan, ya, atau bertemu dengan perceraian yang ada di dalam cerita, ya, atau persaingan antar saudara, atau kehilangan, ya, kematian, atau berpindah tempat, atau marah. Nah, ini anak-anak bisa belajar dari buku, ya, dan juga merasa baik tentang diri mereka sendiri, ya, membahas bagaimana mereka menyukai tokoh yang sedih, takut, atau bahagia. Nah, ini anak merasakan apa yang dialami oleh tokoh, dan juga menunjukkan belas kasihan kepada orang lain ya melalui mengidentifikasi tokoh cerita dan masalah mereka. Ya. Kemudian perkembangan fisik dapat kita lakukan juga selama kita membacakan buku ya, karena melalui membacakan buku kita mendorong anak juga bisa memegang bukunya, membolak-balikan buku sehingga otot-otot kecil mereka juga berkembang, dan memperkuat otot mata, karena ketika kita membacakan buku kita menunjuk ya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, anak mengikuti, ini menguatkan otot-otot mata ya, dan juga mengkoordinasikan antara gerak mata dan gerak tangan mereka melalui menunjuk objek yang ada di dalam buku bergambar. Nah, saat buku dibacakan, ya, anak tadi terbiasa berada di sekitar buku, akan tumbuh menjadi
pembaca yang baik ketika nanti dia masuk sekolah, anak-anak juga cenderung menikmati membaca sepanjang hidup mereka. Berbagi buku dengan anak-anak ketika mereka masih sangat kecil dapat menyiapkan ruang untuk sukses di sekolah dan kebiasaan membaca yang baik seumur hidup. Ya. Dan juga penting mengapa orang dewasa membacakan buku, karena ketika orang dewasa membacakan buku ya kepada anak, ya meluangkan waktu untuk membacakan buku, anak tahu bahwa membaca itu adalah prioritas. Ya, karena anak-anak tuh melihat orang dewasa adalah orang yang penuh dengan kesibukan, tetapi begitu orang dewasa meluangkan waktu untuk anak, anak merasa bahwa oh, saya diberi waktu lebih melalui kegiatan membacakan buku, dan anak tahu bahwa membaca adalah prioritas. Ya, bagaimana anak mendapatkan manfaat dari kegiatan membacakan nyaring? Ya, tadi dari bukunya, sekarang dari kegiatan membacakan nyaring. Ya, sorry ini sudah. Bagaimana agar efektif membacakannya? Satu, mulailah sedini mungkin. Bahkan sejak bayi, seorang anak sudah dapat mendengarkan suara dan melihat gambar. Jadi, bacakan dengan nyaring dan tunjukkan gambar-gambar di halaman buku dan ucapkan nama-nama objek yang ada di dalam gambar yang ada di dalam buku. Ini menjadi dua sumber informasi, yaitu pemahaman tentang objek dunia nyata dan pemahaman mengenai pentingnya bahasa. Ya. Dan juga untuk anak yang sudah bisa membaca sendiri, membaca nyaring itu merupakan latihan untuk melancarkan membaca. Dan akhirnya dia akan menjadi pembaca yang fasih. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah membacakannya? Ada kegiatan sebelum, ada kegiatan selama, dan ada kegiatan setelah membacakannya. Pertama, lakukanlah persiapan. Kemudian, bangun informasi latar anak. Ya. Dan selama membacakan nyaring, pastikan ada dialog, ada tanya jawab, ada interaksi. Dan setelah membacakan nyaring, ya, dorong anak untuk menceritakan kembali dan lakukanlah diskusi-diskusi mengenai teks yang ada di dalam buku cerita, mengenai ilustrasi yang ada di dalam buku cerita yang kita bacakan. Nah, sebelum membacakan nyaring, persiapannya adalah pertama, kenali tahapan membaca anak. Ada 5 jenjang membaca, ini yang harus diketahui. Ya, yang pertama adalah jenjang pembaca dini. Ya, antara usia 0 sampai 7 tahun. Itu masuk ke jenjang pembaca dini. Kemudian jenjang pembaca awal, ya, jenjang B. Kalau tadi pembaca dini jenjang A, ini pembaca awal jenjang B. Ada 3 tingkatan dalam jenjang membaca awal. Pertama B1, ya, setara dengan usia 6 sampai 8 tahun. Kemudian B2 7 sampai 9 tahun, B3 8 sampai 10 tahun, ya. Kemudian pembaca semenjana antara 10 sampai 12 tahun, kemudian pembaca madya antara 13 sampai 15 tahun, dan pembaca mahir di atas 16 tahun. Setelah kita mengenali anak yang akan kita bacakan masuk di jenjang pembaca yang mana, kemudian kita harus mengenali juga tujuan dari membacakannya. Ya. Membacakan nyaring tujuannya adalah bisa untuk melatih pendengaran anak, mendorong anak untuk berbicara, mau membaca, bisa membaca, dan gemar membaca. Jadi katakanlah anak pembaca dini setara antara usia sampai 7 tahun,
Itu biasanya tujuan dari membacakan nyaring tentunya untuk melatih pendengaran, ya, dan mendorong anak untuk berbicara dan juga mau membaca. Kemudian kalau pembaca awal tentunya bisa membaca, ya, dan memotivasi anak untuk membaca agar tumbuh kegemaran membaca. Lalu pilih buku sesuai dengan jenjang pembaca anak. Ya. Pembaca dini, jenjang A, pilih buku yang memang sesuai dengan jenjangnya. Ya. Ini terlihat dari penggunaan bahasa yang ditulis di dalam buku sesuai jenjangnya. Ya. Pilihan kata, kata umum dan kata khusus, kemudian kosakata, ejaan atau kata tulis, kemudian jumlah kata per kalimat, jumlah kalimat per halaman, dan juga jumlah kalimat per paragraf. Ini menentukan si jenjang-jenjang buku, jenjang membaca. Ya, kemudian materi atau konten pastikan sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Ilustrasi, ya, kalau buku pembaca dini biasanya mungkin 90-100% berisi ilustrasi. Tetapi pembaca awal, jenjang pembaca awal B1 mungkin gambarnya antara 80-90%, sehingga teksnya juga lebih sedikit. Kemudian pastikan anak juga dibacakan buku dengan beberapa genre, ya, bisa fiksi, bisa non fiksi, atau bisa biografi, atau bisa ensiklopedi. Nah, ini bisa kita bacakan. Kemudian jumlah halaman atau ketebalan buku, karena anak yang lebih muda, ya, biasanya rentang perhatiannya masih pendek, sehingga jumlah halaman atau ketebalan buku pun disesuaikan dengan rentang perhatian. Ya. Kemudian bentuk dan ukuran buku juga menentukan jenis buku yang digunakan untuk membacakan nyaring. Ya. Kemudian setelah kita tahu bukunya, cocok bukunya dengan anak, ya, baik secara konten maupun jenjangnya, kita harus membaca dulu bukunya. Jadi lakukanlah prabaca dan baca ulang dengan tujuan mengetahui jalannya cerita, ya, mengetahui letak tanda baca, sehingga memungkinkan untuk mengatur intonasi suara agar menarik dan menentukan kapan harus jeda. Ya, karena membacakan buku, tadi sudah saya sampaikan, tujuannya bukan menyelesaikan satu buku, tetapi menikmati proses tanya jawab. Jadi kita harus jeda di beberapa titik, lakukanlah interaksi dengan anak, ya, boleh mengajukan pertanyaan, ya, atau membantu anak mengkoneksikan dengan pengalaman anak, ya, atau mengkoneksikan dengan buku yang pernah dibaca anak, atau mengkoneksikan dengan pengetahuan umum yang harusnya dimiliki anak. Dan juga mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul. Nah, jadi pastikan sebelum membacakan buku, kita baca dulu bukunya. Ya, pastikan kita tahu letaknya tanda baca yang ada di dalam buku. Dan ketika kita membacakan buku, selalu gunakan tanda baca yang ada sehingga kita bisa mengatur intonasi suara sesuai dengan tanda baca yang ada. Ya, ketika ada bunyi tanda baca titik, kita berhenti lebih lama daripada ketika kita menemukan tanda baca koma. Ya, kemudian ketika ada tanda seru, ya, intonasi kita juga berseru, gitu ya, agak lebih kencang, gitu ya.
Tetapi ketika kita bertanya, ada tanda tanya, ya, intonasi suara juga bertanya. Ya, jadi betul-betul karena kita memang sedang membacakan buku, jadi pastikan bahwa kita menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam buku. Ya. Kemudian bacakan beragam buku. Jadi anak-anak diharapkan dibacakan variasi buku, ya, sehingga anak-anak akan terbuka, ya, pengetahuannya mengenai dunia, budaya, dan tokoh yang berbeda, dan memungkinkan imajinasi anak berkembang. Ya. Lalu buku yang anak ingin baca itu seperti apa? Ini harus kita ketahui dulu, ya. Kenapa? Karena tujuan dari membacakan nyaring ini harus menyenangkan, ya, sehingga kita harus memahami apa yang disukai anak. Anak itu cenderung, ya, menikmati buku dengan ilustrasi yang menarik, apalagi anak-anak zaman sekarang, ya, sudah terpapar dengan beragam visual yang begitu canggih, gitu ya. Jadi pastikan bahwa buku yang kita pilih untuk anak bacakan adalah ilustrasinya menarik, alur ceritanya menarik, tempat dan makhluk yang belum pernah mereka temui sebelumnya, ya, diperkenalkan dengan ide-ide yang indah, membuat anak terhubung, ya, buku lucu, ya, membuat anak tertawa, dan kadang-kadang cerita-cerita yang konyol itu yang buku yang ingin dibacakan, ya. Nah, setelah kita melakukan persiapan, ya, sebelum membacakan nyaring, pastikan bahwa kita menunjukkan, saya ambil bukunya dulu, menunjukkan sampul halaman buku, ya, lalu sampul depannya, ya, covernya, kemudian menyebutkan judul buku, penulis, dan ilustrator. Lalu pada sampul depan buku kita boleh melakukan prediksi, ya, memperkirakan apa yang akan terjadi di dalam buku ini, ya, atau kita juga bisa mengajak anak melakukan koneksi, menghubungkan dengan pengalaman anak, ya, atau menghubungkan dengan buku yang pernah dibaca atau dengan pengetahuan umum pada sampul depan buku. Kemudian baca gambar dan ilustrasi, ya, karena kalau kita menggunakan buku cerita bergambar, picture book, pastikan bahwa kita membaca gambar bersamaan, ya. Kemudian tinjau kosakata sulit atau kosakata kritis, gitu ya. Kritis dalam arti kata kalau anak tidak mengetahui kosakata tersebut, maka anak akan kemungkinan tidak akan memahami apa yang ada di dalam buku. Jadi bersama anak-anak mencari, ya, menebak arti kosakata baru atau kosakata sulit atau kosakata kritis tersebut, ya. Ini sebelum membacakannya. Kemudian selama membacakan nyaring, bacakan dengan suara yang dapat didengar anak, tidak terlalu cepat, dan anak merasakan adanya cerita yang mengalir. Ya, jelas, bacakan dengan suara yang memang bisa didengar anak. Tidak terlalu cepat, apalagi untuk anak-anak yang kecil, dan pastikan anak merasakan adanya cerita yang mengalir. Kemudian tetap tanggap dan berkomunikasi dengan anak-anak. Nah, jadi jaga interaksi,
Ya. Kemudian bercakap-cakap dan ajukan pertanyaan-pertanyaan, gunanya sebagai sarana untuk berbagi informasi, dorong anak untuk bertanya, jadikan ajang diskusi. Ya. Dan juga selalu menggunakan pertanyaan terbuka. Apa pertanyaan terbuka? Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya bukan ya dan tidak. Ya, pertanyaan terbuka memungkinkan anak mempunyai pendapat, berpendapat, beropini, ya, memungkinkan anak untuk senantiasa berpikir. Ya. Jadi orang dewasa pastikan bahwa mengubah semua pertanyaan menjadi pertanyaan terbuka. Nah, setelah membacakan nyaring, kembali bercakap-cakap dan ajukan pertanyaan. Kalau anaknya tidak bertanya, kita yang bertanya. Ya, sebagai sarana untuk berbagi informasi, mendorong anak-anak untuk bertanya dan juga menjadi ajang diskusi. Ya, kembali selalu gunakan pertanyaan terbuka. Minta anak-anak menceritakan kembali dengan kata-katanya sendiri. Ya, kita bisa mendorong anak menggunakan jarinya ketika menceritakan kembali, ya, karena ya di dalam cerita yang tadi dibacakan pasti ada tokohnya sehingga anak tahu ada tokohnya, ada setting waktu dan setting tempat, ya, kemudian ada awal kegiatan membacakan kegiatan yang ada di dalam buku, biasanya menerangkan tokoh, ya, dan tempat maupun waktu terjadinya cerita, kemudian tengah di mana ada beberapa kejadian-kejadian, dan akhir di mana ada solusi dari cerita, ya. Jadi latih anak untuk menggunakan jarinya untuk menceritakan kembali. Dan juga letakkan buku atau materi bacaan di tempat yang mudah dijangkau anak. Dan agar jadi efektif, buatlah membacakan nyaring ini menjadi kegiatan rutin, ya, yang terbaik setiap hari dan konsisten. Atau jadikan rutinitas harian sehingga menjadi kebiasaan seperti gosok gigi. Atau juga bisa menempelkan kegiatan membacakan nyaring dengan kegiatan gosok gigi. Jadi anak tahu, oh setelah gosok gigi, saya pasti akan membaca. Ya. Kemudian sabar, ya, luangkan waktu dan bersabarlah jika anak-anak tidak mengerti. Ya. Kadang-kadang orang dewasa itu suka menganggap remeh kegiatan membaca karena memang orang dewasa sudah lancar membaca. Sehingga orang dewasa yang lancar membaca, dia suka lupa bahwa belajar membaca adalah pelajaran yang amat sulit. Ya, sehingga perlu bersabar dan mengingat, ya, betapa banyak yang belum anak ketahui. Misalnya bagaimana seorang anak akan tahu membaca itu dari kiri ke kanan sampai menunjuk kata-kata ketika sedang membaca. Ya, bagaimana mereka tahu bahwa setiap coretan di halaman yang ada di dalam buku itu mewakili sebuah kata. Ya, jadi sabar. Ya, yang ketiga, dialog saat membacakan nyaring, ya, baik sebelum, selama, atau setelah membacakan nyaring, anak-anak dan orang dewasa ini bercakap-cakap tentang buku yang dibaca untuk membantu anak menjadi pencerita. Ya. Orang dewasa jadi pendengar, penanya, dan penonton bagi anak. Ya. Gunakan 4 langkah saat berdialog. Ya. Pemantik. Jadi kita mengatakan sesuatu tentang buku itu, ya, meminta anak mengatakan sesuatu tentang buku, ya, atau mengajukan pertanyaan
yang membuat anak berpendapat atau merespons. Kemudian kita evaluasi respons anak. Setelah kita mengevaluasi, kita perluas respons anak dengan mengulang atau menambahkan informasi ke dalam respons tersebut. Dan ulangi permintaan untuk memastikan bahwa anak akan belajar dari respons tersebut. Ya, jadi ajukan pertanyaan pemantik atau minta anak mengatakan sesuatu tentang buku. Ya, ketika anak sudah merespons, ya, kita evaluasi respons anak, perluas respons anak, dan minta anak untuk mengulangi dan menambah informasi ke dalam respons dan mengulangi. Jadi inilah yang disebut dialog. Jadi dialog pastikan ada dua pihak. Oke, orang dewasa yang membaca buku cerita dapat menjadi pemandu untuk membantu anak memahami konten yang ada di dalam buku. Dengan memberikan pertanyaan terbuka, menanyakan apa yang akan terjadi, mengingat kembali bagian-bagian cerita di dalam buku, serta mendorong anak untuk mengulangi respons yang mereka berikan. Ini akhir dari paparan saya. Semoga teman-teman memahami ya bahwa membacakan nyaring ini ternyata kegiatan sederhana, membacakan teks yang ada di dalam buku. Tetapi pastikan bahwa kita membaca menggunakan tanda baca yang ada sehingga kita bisa mengatur intonasi sesuai dengan tanda baca yang ada, membuat anak menikmati kegiatan membaca, membuat anak memahami apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam buku yang kita bacakan, dan juga membacakan nyaring, pastikan kita berdialog dengan anak menggunakan buku yang kita bacakan. Ini akhir dari paparan saya. Terima kasih. Terima Wow, kasih sudah ada raise Ibu hand. Rosi. Iya, betul, Bu. Dari tadi sudah langsung, oh 3, 4, ada 4 penanya. Tapi sebelumnya nih, Bu, saya tadi ternotis sekali waktu Ibu bilang tujuan dari membaca nyaring ini bukanlah menyelesaikan, buku. Nah, Yes. ini sering sekali menjadi permasalahan bagi kami orang tua, apalagi ketika anak masih berusia lagi cerewet-cerewetnya gitu, usia 3 Ya. sampai 5 tahun. Itu sangat challenging sekali. Jadi ini pengalaman saya waktu anak-anak masih berusia di bawah 6 tahun, ketika dibacakan buku, awal sekali waktu itu umur 1,5 tahun, kabur. Jadi Yes. ada tahapan-tahapannya. Kabur, 2 tahun sudah mulai, "Apa? Apa? Apa? Apa?" Gitu. Hmm. Nah, setelah saya melalui sampai usia mereka 7 tahun, itu kan saya sudah melalui semua fasenya dan teman-teman Hmm. pertanyaannya sama seperti saya waktu mereka masih kecil. Capek nggak sih? Karena mereka tanya-tanya terus, "Ih, kan bukunya nggak kelar-kelar," gitu. Nah, Iya. kok, apa namanya, ternyata memang tujuannya seperti itu, mereka selalu bertanya, "Itu apa? Kenapa? Kok seperti Yes. itu?" Memang Ya. seperti itu ya, Bu? Itu justru apa namanya tujuan dari membacakan nyaring. Tujuannya adalah membuat anak bertanya. Oh. Bahkan ketika anak tidak bertanya, kita yang harus memancing dengan pertanyaan. Kenapa sih pertanyaan itu diperlukan gitu? Karena ketika kita membacakan buku, saya selalu bilang pastikan bahwa anak itu merasa dia membaca dan berpikir. Nah, Mmm. ketika anak bertanya, itu dia sedang berpikir. Nah, inilah yang harus diketahui oleh orang dewasa, ya. Dan ketika anak berpikir, apalagi kalau kita memberikan pancingan-pancingan,
ini critical thinking-nya jalan. Oh, Justru inilah yang harusnya dipunyai oleh anak-anak kita. Anak-anak yang kritis. Jadi orang dewasa bersabarlah ya ketika anak mulai bertanya. Jadi sabar dulu karena melalui bertanya anak sedang berpikir dan kita sedang melatih critical thinking anak. oh seperti itu. Oh iya, baik. Berarti memang, justru itu ya, Bu, yang Yes. mendapatkan respon dari anak berarti Yes. sudah tepat Ya. kita. Karena Dapat kadang respons, baru iya, memperluas atau memperdalam respons anak, biarkan anak mengulanginya sehingga nanti ketika dia di kegiatan membacakan nyaring berikutnya responsnya sudah lebih dalam dan inilah oh. yang membuat pengetahuan anak berkembang dan nalar kritisnya muncul. Gitu. Oh, oke. Berarti itu memang pertanyaan saya dari dulu sudah terjawab sekarang. Ternyata memang itu tujuannya. Nah, ada lagi Bu, tadi saya lihat di tahapan-tahapan level, anak membaca, Baca. nah, ada di usia 10 sampai 12 di level pembaca semenjana. Nah, pada saat di usia 10 sampai 12 ini apakah membacakan nyaringnya itu seperti apa, Bu? Karena kan biasanya Yes. anak-anak orang tua ketika anak-anak sudah masuk SD nih, kan seolah-olah ya mereka bisa Seolah-olah anak membaca. sudah Ya, bisa membaca, tetapi kita suka lupa. iya, Ya, ada membaca itu ada membunyikan huruf iya, dan memahami bacaan. iya. Kadang kan hanya sekedar membaca, ternyata ketika diulang tadi apa yang dibaca, misal, "Ani pergi ke pasar membeli 1 kilo telur untuk ibu." Hmm. Lalu ditanya, "Siapa yang membeli telur?" "Siapa?" "Tadi membeli apa?" Ya. Jadi ternyata membaca itu bukan hanya sekedar bisa membaca, Ya, tapi memahami isi membunyikan bacaan. huruf tetapi memahami apa yang dibaca. Ya, Dan mengapa tadi saya mengulang-ulang bahwa penting ada penggunaan tanda baca dan intonasi ya ketika kita membacakan buku sehingga anak menirukan bahwa kegiatan membaca itu adalah nggak lurus loh, mmm, nggak hanya lancar loh, tetapi ada berhentinya. Karena apa? Karena itu kita sedang memahami apa yang ada di teks yang sedang kita baca. Dan ini akan ditiru oleh anak. Nanti ketika anak sudah bisa membunyikan huruf, dia nggak lurus gitu ya, datar iya, gitu ya, tetapi dia juga akan menggunakan intonasi. intonasi. Dan dalam intonasi ini, ya kita kan membuat anak paham, membuat kita Mmm, yang baca paham, dan ini akan ditangkap oleh anak. Ketika nanti dia menjadi pembaca mahir gitu ya, pembaca lancar, dia juga nggak akan datar gitu, tetapi dia akan mengatur ya sesuai dengan uh, tanda baca yang ada. Jadi ini oh. adalah contoh yang baik uh, untuk menjadi pembaca lancar dan fasih adalah membacakannya. Oh, lalu di usia 10 sampai 12 tahun itu seperti apa prakteknya? Nah, Kayak kan kalau sepertinya kita udah besar gitu. ya sudah besar, diharapkan sudah lancar membaca, tapi pastikan bahwa dia paham. Jadi tadi pilihan bukunya juga harus sesuai. Kalau anak 10 sampai 13 tahun itu harusnya dia sudah bisa membaca yang namanya chapter book atau bahkan novel-novel yang masih pendek gitu ya. Jadi chapter book itu adalah buku yang memang teksnya sudah banyak, sudah berbab ya, tapi saya sebentar ambil contohnya. Sudah berbab tetapi masih ada gambarnya. Mmm, Tetapi gambarnya eh, tidak bisa dibaca gambar karena ilustrasi ini. gambarnya atau ilustrasinya biasanya hanya beberapa.
ya Oh, dalam satu buku. Ini contoh ada ya. Jadi ini sorry, ini chapter book. Jadi teksnya banyak, ada gambarnya. Ya. Berbeda dengan picture book. Kalau picture book itu gambarnya banyak. mmm, Gambarnya banyak, teksnya mungkin 2, 3 sampai 5 kalimat di dalam satu halaman. Jadi ketika kita anak 10 sampai 13 tahun, harusnya sih dia sudah bisa membaca chapter book, bahkan novel yang pendek-pendek gitu. mmm, Dan mengapa sih kita masih perlu membacakan nyaring untuk anak-anak di usia 10 sampai 13 tahun? Karena ya ada kemampuan membaca dan kemampuan untuk mendengar dan membaca. Nah, kemampuan anak mendengar dan membaca itu baru nyambung ya, baru sejalan ketika anak-anak kurang lebih berusia atau kelas 8. mmm, Sebelumnya kemampuan mendengarnya lebih dahulu daripada kemampuan membacanya. Ya. Mengapa ya teks-teks yang sulit itu akan lebih mudah dipahami anak ketika dibacakan. oke. Iya, betul betul. Ya, Terkadang kita kalau kita sebagai orang dewasa dibacakan, juga kalau kita bacakan, nanti kita tanya lagi sama anaknya, anaknya akan lebih paham dibandingkan dengan kita minta dia baca. Apalagi yang namanya baca dalam hati gitu ya. Kalau anak-anak di bawah kelas 8 itu biasanya masih sulit untuk membaca dalam hati. Jadi biarkan dia membacanya tuh bersuara ya. Karena dia juga ketika dia membaca bersuara pada saat mendengar. yang sama dia juga mendengar dan ini membantu pemahaman. Oh, oke, terjawab sudah. Ternyata di usia 10 sampai 13 tahun juga masih harus dibacakan karena baru di kelas Masih 8 ya, Bu, di untuk di kelas 8 baru nyambungnya. nyambung antara kemampuan mendengar dan kemampuan membaca. Kadang kita sebagai orang dewasa juga bisa memahami bacaan tersebut justru ketika kita membacakan untuk anak kita. Iya, betul. Baik, Ibu Rosi, ini tanya jawabnya saya sudah cukup sepertinya karena ngantri ini. Saya bacakan untuk pertanyaan yang di Zoom ini Dicat dulu, di dulu chat ya. dulu ya. Yang pertama ada dari Kak Ina, kalau untuk dibacakan pada anak bayi gimana ya Bun? Apakah tetap harus memperhatikan hal-hal sebelum membacakan buku? Mungkin tadi ada pra atau Oh ya, apanya segala jadi segala ya macam itu. tentunya tidak sedalam kalau kita membacakan anak yang sudah lebih besar. Tetapi pastikan bahwa ketika kita memilihkan buku untuk bayi pun kita tahu ya bahwa kehidupan bayi itu kan kehidupan yang belum luas. Sehingga buku-bukunya pun buku-buku seputar kehidupan bayi. Yang biasanya bayi itu kan masih banyak di rumah, sehingga kalaupun pengetahuan-pengetahuan juga pengetahuan-pengetahuan di seputar rumah ya, orang-orangnya pun orang-orang yang di sekitar rumah si bayi biasanya ya ayah, ibu, mungkin pengasuh atau kakek nenek gitu ya, benda-benda juga yang ada di sekitar bayi. Kemudian kalaupun dia berkenalan dengan binatang, mungkin binatangnya juga binatang yang bayi-bayi gitu ya. Anak ayam, anak bebek, anak kambing, anak sapi, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi pastikan kita tahu secara konten pun, kalau bayi juga masih kecil, dan juga porsi gambarnya juga lebih banyak. Oleh sebab itu ada kalau untuk bayi yang namanya buku konsep ya. Jadi katakanlah ada satu gambar, kemudian cuma satu atau dua kata ya, untuk menerangkan gambarnya, itu biasanya namanya buku konsep untuk bayi. Ya. Mbak masih di mute.
Oh iya, terima kasih. Mungkin sudah terjawab tadi Kak Ina yang masih punya baby, memang ada hal-hal tadi lebih fokus sama yang sekitar dan yang relate dengan kehidupan Ya. bayi. Ya, Di sini dan kini gitu ya, kalau di bayi sini itu dan di kini. sini dan Oh kini. iya, iya betul. Nah, sekarang masih ada nih Bu untuk yang di kolom chat. Dari Ibu Indah, kalau menyimak paparan Bu Rosi, berarti read aloud itu tidak samakah Bu dengan mendongeng atau bercerita? Kalau read aloud namanya reading aloud, jadi membaca nyaring. Jadi ini merupakan kegiatan membaca, bukan kegiatan mendongeng. Ya, karena kegiatan membaca, kita membaca teks yang ada, dan karena dari buku, sehingga kita akan membaca biasanya adalah kosakata bahasa buku. Tetapi ketika mendongeng, kan kita menceritakan kembali, sehingga kita menggunakan bahasa lisan. Oleh sebab itu, mendongeng itu biasanya disebut budaya bertutur, bukan budaya baca. Oh, Gitu. Kalau membacakan nyaring, karena kita harus membaca teks yang ada di dalam buku, ya, teks yang ada di dalam buku harus kita bacakan, sehingga anak-anak tidak hanya mendapatkan kosakata bahasa lisan, tetapi juga mendapatkan kosakata bahasa buku. Kosakata pengetahuan mengenai kosakata bahasa buku sangat dibutuhkan untuk anak-anak nanti ketika dia akan belajar membaca buku. Ya, karena kalau belajar membaca tuh nggak mungkin belajar membaca nggak pakai buku, jadi harus pakai buku. iya iya betul. Ternyata memang, kalau, read aloud itu kan sekalian bisa ngajarin anak membaca tapi tanpa terasa ya, Belajar, Bu. ya, Iya, tanpa misal belajar. judulnya, "Aku suka buku." Jadi secara ini mereka, oh itu tuh meng-capture itu tulisannya aku, itu suka, Iya, itu iya, buku. iya. Oke. Nah, sekarang kita yang teman-teman untuk yang sudah raise hand kepada Ibu Tami, kita persilakan nih untuk open mic. Halo? Belum, Bu Tami. Bu Tami? Iya, iya Mbak. Terdengar suara Ya, saya Mbak? Iya, dengar, Mbak. terdengar. Iya baik. Selamat malam Bu Rosi, Mbak Dian. Malam. Ya, selamat malam. Subhanallah ya malam ini bisa belajar langsung nih dari pakarnya, Masya Allah. Jadi gini Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Tadi udah ada diserempet-serempet sih sama Mbak Dian tentang yang usia yang semenjana ya, Iya. yang kayak gitu ya. Nah, anak saya sebenarnya masih di B usia ya mungkin B1 B2 Yes. ya baru 7 tahunan kayak gitu. Nah, Hmm. dia ini kalau misalnya dibacakan, dia selalu gini sekarang karena dia sekarang sudah bisa baca, Hmm. jadi Hmm. dia Bunda, aku tuh udah bisa baca. Aku nggak mau dibacakan lagi. Kadang gitu. Nah, Iya. terus akhirnya saya mengatakannya dengan gini kan. Ada adiknya yang umur 5 tahun. Coba Mas bacakan untuk adik. Akhirnya Hmm. dia mengajarkan ke adiknya. Adiknya. Nah, Yes. betul, betul. Jadi di situ saya suka menyimak gitu kan, tetap saya Hmm. dampingi, tetap menyimak. Dan di situ kan ada, ya, seperti yang disampaikan tadi ada adiknya yang tanya atau adiknya yang mengomentari dan dia akan Hmm. memberikan respon seperti saya biasanya. Niru. Niru Betul. ibunya. Iya, iya seperti itu. Eh, nah, terus gini, saya kadang-kadang juga pengen membacakan juga gitu. Akhirnya Iya, ya iya, ke iya. udah 7 tahun ini. Tapi dia selalu protes, Bunda nggak usah dibacain, aku tuh Iya. udah bisa baca. Patah Selalu hati itu. ya. Mbak Tami patah hati ya. Betul, betul Ibu. Nah, terus ini itu pertanyaan yang pertama, gimana cara saya? Apakah, oh ya udah, gitu aja, kamu udah bisa baca, saya cukup mengawasi aja. Iya, iya, Terus iya. ya kita melakukan dialog seperti biasa gitu. Cuma ya kita gitu. Ataukah memang saya harus tetap membacakannya kayak gitu. Terus ini ada Jadi gini. beberapa Jadi gini, yang pertanyaan case yang pertama gitu ya. ya. Jadi kalau anak yang sudah lancar membaca, sudah bisa membaca,
Bahkan berikutnya kita harus meningkatkan kelancaran membacanya, ya. Iya. Bisa dilakukan dengan meningkatkan level bukunya. Oke. Jadi katakanlah tadinya kan sekarang mungkin 7 tahun, mungkin B2 gitu. Coba Mhm. baca buku B3 atau baca itu tadi ya, kalau B3 itu atau semenjana itu bisa chapter book. Tadi buku yang banyak kata-katanya tapi masih ada sedikit ilustrasi. Iya. Cobain itu. Oh iya. Ya. Baik, Terus oke baik. nanti kelas 5 coba dengan novel-novel. Novel-novel yang buat anak-anak laki gitu. Putranya Iya. laki ya? Iya, Anak-laki. laki Nah, dua-duanya. kemudian ketika kalau novel gitu kan berarti kan teksnya banyak. Nanti ada Mhm. paragraf-paragraf. Nah, Iya. bergantian gitu. Biasanya dia akan masuk ke dalam kesulitan baru ya, karena deretan paragrafnya kan terdiri dari beberapa kalimat gitu. Biasanya saya mancingnya adalah dengan membaca per paragraf bergantian Oh, iya iya. gitu. Baik baik. Sampai Baik. akhirnya dia nyaman gitu. Jadi udah lancar dan nyaman dan paham gitu. Itu Oke. biasanya ditingkatkan bacaannya. Iya. Boleh bertanya lagi nggak ini, Bu? Mumpung Mbak terhubung. Dian boleh nggak? Tergantung Mbak Dian. Satu lagi deh, karena tadi memang bahasannya, juga lebih masuk lagi ke dalam Yes. gitu. Iya. Kebetulan masih relate juga dengan temanya. Sip. Satu lagi boleh, silakan. Oh iya, Silahkan. baik. Ini yang kedua ini, saya kan biasa membacakan anak-anak ini ya. Jadi di Ya, lingkungan saya kan tinggal di perkampungan ya, Bu, ya, di desa ya, gitu. Jadi ya kalau mayoritas di desa, di tempat saya itu kan jarang orang tua yang mau mendampingi anaknya. Itu bisa dihitung yes, beberapa ya. jari gitu. Nah, jadi ketika saya membacakan ke anak-anak saya cerita ke teman-temannya, pada akhirnya kan mereka, "Oh, aku." Teman-temannya ingin. Betul gitu. Cuma kan di tempat saya ini kan, teman-teman main anak saya itu kan rata-rata usianya berbeda ya, dari mulai 4 tahun sampai yang 12 tahun. Akhirnya saya membacakan gitu kan. Nah, ini efektif nggak kalau misalnya, saya membacakan satu buku gitu kan, tapi dengan ragam usia yang berbeda, Ya, kayak ya, gitu. ya, ya. Jadi kan Jadi pemahamannya ke gini, ke anak tuh anak ya, gitu. Iya, penangkapan anak berbeda. Jadi betul. gini, ingat ketika kita membacakan buku, Mhm. pada dasarnya kontrol ada di orang dewasa, ya. Oke. Dan juga anak itu bisa dibacakan buku yang satu level ya di atas kemampuan baca. Karena tadi pendengaran anak itu lebih dahulu daripada kemampuan baca. Jadi anak Oke. itu kalau dibacakan buku satu level di atas kemampuan bacanya tuh masih bisa paham karena memang kontrolnya ada di kita. Mhm. Tentunya ketika kita bacain buku untuk beberapa anak dengan jenjang usia yang berbeda, kita Mhm. harus lebih pelan gitu untuk Oh, mengantisipasi anak-anak yang lebih kecil. Jadi lebih pelan nggak apa-apa, tetapi pertanyaan-pertanyaannya ya karena mhm. tadi kan tujuan membacakan nyaring bukan hanya menyelesaikan satu buku, tetapi harus ada tanya jawab. Jadi tetap harus ada pertanyaan-pertanyaan untuk yang kecil maupun pertanyaan-pertanyaan untuk anak yang lebih besar. Oh, iya iya, baik. Berarti masih tetap relevan, kalau misalnya saya bacakan untuk buku yang, levelnya lebih rendah, tapi mungkin dengan, digali pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak yang lain yang Yes, mungkin usianya ya, lebih ya, lebih tinggi kayak gitu ya, Bu, ya, ya? ya. Oh iya, baik Atau baik. kebalikan, kita masih Mhm, bisa membacakan buku yang lebih sulit mhm. kepada anak-anak yang lebih kecil, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang sesuai untuk anak-anak yang lebih kecil. Oh iya, Jadi baik gitu. baik. Terima kasih banyak. Yo, sama-sama.
Oke, Ya. terima kasih Mbak Tami untuk pertanyaannya karena bagus sekali ya tadi jadi dapat nih tentang anak-anak itu ternyata suka tantangan. Jadi ketika mereka sudah semakin besar, selain meningkatkan untuk level bukunya, juga bisa dengan membaca bergantian supaya anak-anak mulai tertarik. Oke, selanjutnya ada dari Bu Rosita Sukadana. Silakan Ibu bisa untuk Iya, selamat mic ya. malam. Izin Selamat tidak malam. menyalakan kamera ya, karena koneksinya sedang tidak stabil. Oke, Silahkan, Bu. Iya, silakan. saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana mengawali membaca nyaring pada usia anak yang sudah mahir membaca? Hmm. Jadi, kita tidak start dari awal ya, tapi kita Yes, tiba-tiba dari sudah. sudah dewasa, sudah Ya, remaja lah anak ya, ya, boleh. itu. Terus kemudian yang kedua, itu, dengan tipikal suara ya. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai suara itu tidak enak didengar. Dalam arti kata, bikin pusing ya, kuning gitu ya, Cempreng gitu ya cempreng mungkin. gitu. Itu. Nah itu, bagaimana cara mengatasi itu supaya anak itu tetap fokus pada apa yang dibaca itu. Terima kasih. Iya. Jadi ketika kita jadi katakanlah anak 15 tahun gitu ya Bu ya, contohnya ya. Harusnya kan sudah lancar membaca ya 15 tahun. Bagaimana kita memulainya? Jadi pastikan kita memilihkan buku yang memang sesuai dengan jenjang membaca anak tersebut. Jadi bukunya tentunya sudah bukan buku cerita bergambar, tetapi buku novel mungkin. Pilih novel yang pendek. Ketika novel itu dibacakan, tentunya kita tidak membaca full novel tersebut, tetapi kita bisa memilih ya bab-bab yang memang menarik ya, dan juga bab-bab itu cukup dalam untuk didiskusikan ya, karena tujuan membacakan nyaring adalah menikmati proses tanya jawab. Jadi satu bab gitu ya, satu bab yang baik yang kita pilih dan kita bacakan, dan pastikan kita berdiskusi dengan anak tersebut gitu. Tetapi ya, anak-anak seusia itu pun kalau kita bisa memilihkan buku cerita bergambar ya, mereka juga masih suka ya, tapi bentuk diskusinya harus sesuai dengan level si anak 15 tahun tersebut. Itu bisa kita lakukan. Pastikan bahwa kita pilih buku yang memang sesuai dan konteks diskusinya sesuai dengan usia anak tersebut. Oke. Yang pertanyaan kedua, Bu, yang soal tipikal suara nih, kalau dia Ya, cempreng seperti apa? sebenarnya ya tentunya harus berlatih ya, apalagi kalau kita mau membacakan. Kalau untuk anak sendiri biasanya anak nggak peduli suara ibunya atau suara bapaknya seperti apa, akan tertangkap indah sih kalau suara orang Orang tuanya. tua. Tetapi kalau misalnya guru, ya pastikan kita mengetahui bagaimana kemampuan atau suara kita dan berlatih supaya bisa didengar lebih baik gitu ya. Karena memang tipe-tipe suara agak beragam gitu ya. Tapi pastikan kita berlatih supaya suara kita bisa dinikmati gitu oleh si pendengar. Itu sih. Ya, Harus mungkin berlatih. bisa ini ya, Bu, latihan intonasi, merekam Iya. berkali-kali, artikulasinya juga, Iya. gitu. Oke, tadi juga sudah mewakili ada yang pertanyaan yang sama tadi di kolom chat mengenai suara. Sekarang kita ke Ibu Dian Haryani. Saya persilakan untuk bertanya. Langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ibu Roti, selamat malam Mbak Dia. Selamat Nama malam. saya dari Nganjuk, Jawa Timur. Sedikit berbagi pengalaman ya. Saya Boleh. alhamdulillah membacakan cerita itu sudah sejak dini sudah saya
buku mulai dari dongeng, mulai dari fabel sampai kisah Nusantara, kisah Nabi, dan lain-lain. Nah, suatu hari anak saya yang berusia masih 6 tahun, belum genap 7 tahun, itu mengejutkan saya bertanya tentang apa itu mesum. Nah, itu kan saya pernah shock. Itu dapat dari mana, Dek? Ternyata secara nggak sengaja dia buka koran dan tahu tulisan seperti itu, tanya ke saya. Alhamdulillah jelaskan dengan jelas dengan bahasa mereka. Nah, yang kemudian terjadi setelah di usia 7 tahun, anak saya itu mulai tertarik ke sains, buku-buku sains. Nah, itu ensiklopedi ya Bu ya. Terus terus bukan juga buku-buku ensiklopedi banyak sekali. Nah, ada perkembangan manusia mulai dari bayi sampai dewasa sampai meninggal. Saya jelaskan semua. Pertanyaannya itu juga bikin saya bingung, Bu. Itu bagaimana kok bisa jadi bayi itu prosesnya bagaimana? Alhamdulillah saya jelaskan gini, Dek ya. Bayi itu seperti ini. Terus prosesnya jadi seperti apa? Saya jelaskan kalau bayi itu bertemunya sel ini dan ini akhirnya seperti ini. Nah, sampai sekarang itu masih bertanya, kok bisa ketemu itu gimana caranya, konsepnya seperti apa? Nah, itu yang sampai sekarang saya masih bingung kan bagaimana sedangkan usia mereka itu yang satunya masih 7 tahun, satunya masih 9 tahun. Dan itu mohon pencerahannya Ibu Rosi, saya masih bingung sampai sekarang bagaimana cara menjelaskannya ke mereka dengan bahasa mereka, dengan bahasa pahami oleh usia mereka. Begitu, terima kasih. Bisa, wah itu juga sulit. Itu terus terang pertanyaan sulit. Tapi bisa disebutkan dengan ada cinta. Cinta. Jadi ada cinta. Jadi harus ada cinta. Ada pertemuan antara laki-laki dan perempuan dengan cinta. Itu bisa. Secara sains kan tadi sudah diajarkan kan? Secara sains ya pertemuannya. Tetapi secara ini dengan cinta sehingga anak memahami bahwa ya perjumpaan sel telur dan sel ini adalah karena cinta. Oh, begitu ya. Jadi saya gaskan nanti aja Dek ya kalau sudah usia SMP atau SMA Bisa, Ibu jelaskan boleh. lagi Boleh. seperti ini. Iya, tapi harus Bagaimana Ibu? harus itu bisa juga. Tetapi kan biasanya anak kan keingintahuannya kan nggak bisa dibendung gitu ya. Kalau saya sih bilang dengan cinta. Karena memang kita harus gitu aja. ya dia kan tahu kok nanti bapaknya sama ibunya ada di dalam satu kamar gitu kan. Karena apa? Karena cinta. Gitu sih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, anak-anak memang iya, sama-sama Mbak Dian. Anak-anak memang luar biasa, suka memberi Luar pertanyaan yang biasa. mengejutkan dan tadi jawaban karena cinta itu bisa juga menunjukkan bahwa ternyata mereka juga lahir Karena karena cinta. cinta Iya, dari orang betul. tuanya. Luar biasa, Masya Allah. Baik, next pertanyaan nih dari Ibu Risa Amelia. Saya persilakan untuk open mic. Terima kasih Mbak Dian. Ya, Selamat malam Bu Rosi. Selamat malam. Alhamdulillah luar biasa banget Bu ilmunya untuk saya pemula. Masih dibilang pemula lah ya. Awalnya saya pikir mendongeng juga termasuk salah satu dari read aloud, ternyata salah. Ternyata harus memenuhi 3 unsur tadi ya, buku, anak, dan orang dewasa. Nah, Bu Rosi yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya anak itu punya favorit buku, dia inginnya itu membaca berulang-ulang begitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, apa ya, untuk baca yang pertama dan kedua itu haruskah masih sama gitu dengan yang awal? Apakah supaya tidak bosan? Bagaimana caranya gitu ya untuk bisa jadi lebih tambah lagi ilmu atau informasi yang diberikan? Padahal itu saja gitu isinya. Iya. Jadi memang kebiasaan anak itu yang harus diketahui oleh orang dewasa. Dia bisa punya buku favorit, bisa satu itu dalam jangka waktu yang cukup panjang. Iya betul. Dan bahkan kadang-kadang halaman itu dibolak-baliknya itu doang gitu.
Tetapi Iya, perlu diingat ya bahwa ketika anak katanya punya buku favorit, kemudian hanya halaman itu berarti dia mau mengeksplor lebih dalam di bagiannya itu. Jadi nggak apa-apa. Nanti kita tanya-tanya lagi, Ade ada apa di sini? Ini katakanlah warnanya gitu ya. Ini warnanya hijau. Terus kalau hijau itu bisa berubah gitu jadi apa namanya biru kalau dicampur dengan. Jadi itu tadi memperluas respons anak dan memperdalam respons anak. oh Itu iya. sangat penting ya. Jadi nggak usah Jadi ditolak ya Bu ya? nggak usah ditolak karena memang Nggak usah ditolak. anak itu harusnya menjadi guide-nya kita ketika kita bacain buku. Bukan tentang kita. Membacakan nyaring itu bukan tentang orang dewasa, tetapi tentang anak. Ya Ya. baik Bu Rosi. Oh ya, satu lagi Bu Rosi, anak saya kebetulan sudah 7 tahun dan 7 tahun ini masih belum lancar membaca tulis. Nah, untuk usia 7 tahun ini mana yang didahulukan? Masih mengutamakan read aloud ini atau lebih memfokuskan baca tulis, Bu Rosi? Jadi pastikan bahwa anak sudah lancar berbahasa. Jadi berkomunikasi lisannya lancar. Setelah itu baru membaca. Setelah membaca baru menulis. Untuk menulis bukan hanya dibutuhkan pengetahuan abjad, tetapi bunyi juga. Jadi kesadaran bunyi. Dan Phonics ya, Bu? juga ya phonics. Dan juga ini motorik halus. Jadi nggak usah kaget kalau anak laki itu lebih susah menulis daripada anak Betul Bu, perempuan. laki-laki Bu, Ibu tahu Iya. banget sih laki-laki. Iya, kalau laki-laki itu susah karena memang motorik halusnya agak lebih terlambat berkembangnya, lebih motorik kasarnya, makanya loncat-loncat lah, manjat-manjat gitu kan. Oleh sebab itu biasanya disarankan bahwa bermainlah ini chat tuh supaya Iya Bu. halusnya Wah, berkembang. baik Bu. Jadi saya nggak usah merasa bersalah begitu ya Bu. Ya, Saya ya. Sabtu bulan ini tadinya saya ceritanya ingin memfokuskan baca tulis betul-betul Bu gitu. Karena Baca mau dulu. masuk kelas 1. Ya. Oh iya baik Bu. Bahasa dulu, ya pastikan dia bisa berkomunikasi sehingga dia bisa menerima instruksi, ya termasuk instruksi belajar membaca. Lalu baru bacanya. Pendengarannya, kosakatanya, udah banyak belum kosakata anak saya? Nah, salah satu cara mudah untuk menambahkan kosakata adalah melalui dibacakan buku. Siap-siap Bu Rosi. Terima kasih banyak Bu Ya. Rosi ilmunya. Nah, ingat Ya, ya, terima anak Terima kasih Mbak usia Tia. dini itu sampai usia 8 tahun. Jadi nggak usah sedih. Oh iya. Siap-siap Bu Rosi. Terima kasih Bu Rosi. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Riza Amelia. Jadi memang tadi ya, ketika anak suka buku itu saja ya, saya juga mengalami. Akhirnya waktu itu saya tanya, ini mau diapain lagi? Atau saya tanya, ini kan waktu itu dia sangat suka sekali buku, Aku Ingin Menjadi Astronot. Jadi tentang cita-cita seorang anak yang menjadi astronot. Lalu saya ganti namanya, saya kasih label. Oke, ini kan namanya Kak Haris nih, saya ganti ya namanya Ryan ya. Oh ya, mau. Akhirnya saya kasih label tuh, Ryan Ren, jadi satu buku saya ganti nama anak saya. Ya bisa. Jadi dengan cara yang berbeda, nggak apa-apa. Iya, lalu tadi soal baca tulis usia 7 tahun belum betul diutamakan dari memperkaya kosakata. Nah, terakhir memang menulis, karena menulis sangat kompleks ya, Bu, ya. Dari sini Kompleks phonemic banget. awareness-nya harus sudah oke, terus, eee, apalagi karena harus atau recalling si Iya, huruf-huruf ini huruf di dalam itu otak betul. untuk Betul. digambarkan, dituliskan ke dalam. Apalagi paper pensil itu, mulai dari Iya. gripping segala macamnya harus oke dulu dari awal. Oke, terima kasih Mbak Risa Amelia. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Jarwo dari Sekolah Murid Merdeka nih. Yes. Silakan. Monggo Pak Jarwo. Iya, terima kasih Bu, terima kasih Mbak. Saya Jaro, saya di Makassar. Ya, Wow. pertanyaan pertama,
Pertanyaan pertama, Bu, sebenarnya ini menindaklanjuti dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, karena saya juga seorang guru juga, ketika pada tahapan membacakan nyaring untuk kelas 5, kelas 4, 5, atau 6 itu beda ketika kita membacakan nyaring untuk siswa kelas 1 dan 2 gitu. Kayak responnya sih, lebih ke responnya itu beda Yes. banget gitu. Nah, tadi Bu Rosi mengatakan bahwa untuk yang kelas tinggi atau mungkin usia 10 sampai 13 tahun, itu bukunya harus ditingkatkan seperti itu. Yes. Nah, di mana ada proses siswa dilibatkan ke dalam kegiatan membaca. Nah, Ya. kemudian sebenarnya kayak timbul di pertanyaan saya lagi gitu. Ketika kita sudah melibatkan siswa ke dalam ataupun anak kita ke dalam proses membaca secara bergantian, apakah itu masih dikatakan sebagai bagian dari membaca nyaring? Karena tadi Bu Rosi kan menjelaskan tahapan-tahapan membaca nyaringnya tuh. Nah, tadi Bu Rosi tidak ada menjelaskan secara bergantian gitu. Nah, maksudnya apakah itu masih tetap dikatakan sebagai membaca nyaring atau membaca secara bergantian atau membaca bersama seperti itu. Kemudian yang kedua, saya punya anak masih umur 4 tahun dan 2 tahun. Alhamdulillah rutin untuk membaca nyaring setiap siang. Kemudian karena memang kita fokusnya ke bahasa daerah, dalam artian setiap hari saya mengajak anak saya komunikasi itu menggunakan bahasa Jawa karena kami orang Jawa, cuman lingkungan kami semuanya full menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hanya saya dan anak saya yang menggunakan dengan bahasa Indonesia, kemudian anak saya dan istri saya menggunakan bahasa Indonesia karena istri saya orang Jawa tapi tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Jawa. Jadi full Bahasa menggunakan Indonesia. bahasa Indonesia. Jadi kayak dua bahasa yang kami gunakan. Tapi kalau saya selalu menggunakan bahasa Jawa. Jawa. Nah, Iya. termasuk pada saat kegiatan membaca nyaring read aloud. Jadi buku yang dari bahasa Indonesia saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Nah, Bu Rosi, bagaimana tanggapan Bu Rosi mengenai membacakan, maksudnya itu kan bukan karya saya ya Bu Rosi, ya itu Iya, karya iya, orang iya. gitu. Tapi Ya, kemudian saya terjemahkan sendiri dengan terjemahkan. bahasa Ya, daerah itu bagaimana Bu Rosi? Terima ya. kasih. Yang pertama adalah ketika di ruang kelas ya, Pak Jarwo ya, di ruang kelas. Satu, membacakan nyaring tadi ada segitiga. Berarti kontrol membacanya ada di orang dewasa. Itu membacakan nyaring. Anak tidak dalam posisi membaca. Jadi anak dalam posisi mendengar. Nah, yang setelah itu kita kan perlu meningkatkan kelancaran membaca. Nah, di situ yang kita pergunakan bukan membacakan nyaring, tetapi membaca bersama. Jadi ada read aloud, ada share reading, Pak. Tetapi di share reading itu anak-anak harusnya secara teori membaca buku yang sama dibaca oleh gurunya, oleh orang dewasanya gitu ya. Jadi nanti boleh yang namanya membaca bergantian atau membaca bergiliran atau echo reading ya, jadi atau mengulangi. Jadi prosesnya sih bisa bermacam-macam. Tetapi tujuannya adalah tadi memperlancar anak belajar membaca. Itu disebut dengan membaca bersama atau nanti ada membaca terbimbing. Jadi kita bisa untuk memahami kalimat-kalimat atau untuk mengajarkan strategi-strategi membaca. Jadi kalau anak sudah kelas 5 atau kelas 4 harus kita perkenalkan strategi-strategi membaca, ya, memprediksi, kemudian mengkoneksi, mempertanyakan, ya, jadi tetap harus ada tanya jawab sehingga anak-anak ketika dia dihadapkan dengan sebuah teks, dia langsung berpikir atau memvisualisasikan gitu. Itu strategi-strategi membaca yang memang harusnya sudah diperkenalkan di anak-anak kelas 4. Kan kalau ketika kita membacakan nyaring ya, kita memperkenalkan memprediksi melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga membuat anak bertanya ya melalui adik Simba ya, kalau guru pasti tahu ya apa di mana siapa mengapa dan bagaimana, dan ini harus diperkenalkan tuh. Yang kedua
berbicara mengenai bahasa, dua bahasa ya, berarti kan itu dua bahasa. Tetapi satu prinsip gini, ketika kita membacakan nyaring, kita harus membaca teks yang ada. Jadi yang dilakukan Pak Jarwo tadi menerjemahkan itu sebuah no-no yang nggak boleh dilakukan dalam kegiatan membacakan nyaring. Karena apa? Ketika kita membacakan nyaring kepada anak mendengar dan melihat buku yang dibaca. Sehingga anak bisa mengasosiasikan apa yang didengar dengan apa yang dilihat. Ini adalah proses dia membangun interface antara, di sini ada fonologi ya, dan di sini ada ortografi ya. Jadi fonologi adalah untuk mempelajari bunyi, sedangkan ortografi adalah untuk mempelajari gambar ya. Dan teks yang ada ketika dibaca, teks yang ada dilihat sebagai gambar untuk anak, sehingga dia mengasosiasikan. Oleh sebab itu mengapa membacakan nyaring adalah salah satu kegiatan menghubungkan antara prosesor fonologi dengan ortografi, sehingga dia akan membangun sirkuit baru. Sirkuit baru ini dipergunakan untuk belajar membaca. Ya, mengapa disebut bahwa membacakan nyaring itu perkembangan otak menjadi lebih optimal, karena kita menghubungkan ini ortografi dengan fonologi, kemampuan prosesor fonologi dengan ortografi itu. Dan jadi tidak menerjemahkan, kemudian nggak apa-apa istrimu bahasa Indonesia dan Pak Jarwo berbahasa Jawa, anakmu akan punya dua bahasa. Karena anak itu bisa belajar bahasa, bukan membaca ya, belajar bahasa 2-3 bahasa sekaligus pada saat yang sama. Jadi pastikan anak memproses kosakata. Jadi dia tahu kosakata ya, karena untuk berbahasa kan anak perlu kosakata. Jadi kosakatanya itu ada 2. Ya, katakanlah bahasa Jawa misalnya anak. Kalau bahasa Jawanya apa? Anak ya. Lare. Lare. Nah, anak lare. Dia tahu. Oh, kalau anak itu bahasa Indonesia, kalau lare itu anak bahasa Jawa. Gitu. Nanti ada lagi kids gitu ya, bahasa Inggris. 3 bahasa dia bisa. Gitulah. Oke, tapi kalau misalkan bukunya itu memang sudah dasarnya bahasa Jawa, berarti nggak apa-apa. Kalau bahasa Jawa, ya, ketika bukunya bahasa Jawa, kita baca bahasa Jawa. Oke. Tapi ketika buku itu bahasa Indonesia, kita harus baca bahasa Indonesia supaya anak tadi terhubung. Oke. Berarti kalau misalkan 2 bahasa juga kita bebas boleh bahasa yang ada di dalam buku itu. Yes. Oke. Thank you. Ya, terima kasih Pak Jarwo. Semoga bisa mendapat pencerahan untuk terus mengajarkan anak-anak didiknya dan anaknya di rumah. Ya, betul sekali tadi memang saya juga merasakan ketika kita membaca, anak juga penasaran itu tulisannya apa. Kebetulan alhamdulillah anak saya dianugerahi putra saya disleksia dan ADHD, ada gangguan berbahasa. Dan itu sangat membantu untuk anak saya belajar membaca. Gitu. Betul Keren sekali. sekali. Nah, lanjut nih pertanyaan berikutnya dari Kak Dewi Kajo. Saya unmute. Silakan Kak Dewi, bisa open mic. Mana nih? Oke. Baik, terima kasih Bu. Masya Allah, senang sekali malam ini saya bisa belajar banyak. Sebenarnya tadi sudah ada beberapa pertanyaan saya sudah hampir sih, cuman belum persis dengan kenyataan yang saya alami. Yang mau saya tanyakan itu tadi kan ada yang nanya anaknya nggak mau dibacakan karena anaknya sudah sendiri. Kalau anak saya itu, alhamdulillah saya itu sejak anak saya bayi
saya sudah sehat lahiran itu, saya sudah sering membacakan buku. Sekarang anaknya itu berusia 1 tahun 10 bulan. Nah, sebenarnya kan dia belum bisa membaca ya, Bu, tapi dia sedang video dan sedang rajin-rajinnya menyebutkan kosakata yang dia ketahui. Nah, Iya. sehingga ketika saya mengajak dia membaca di malam hari, Hmm. dia udah nggak mau, Bu, karena dia Dia merasa pandai membaca, tapi membacanya kan nggak benar tuh, maksudnya tidak sesuai dengan buku. menghafal gitu ya. Enggak, karena dia bicaranya belum banyak, Oh, Bu. belum Jadi lancar. ketika Iyalah saya 10 bulan. Iya, 1 tahun 10 bulan, Bu. Ya, Jadi 10 bulan. rutinitasnya itu dia sudah lakukan. Kalau saya satu hari itu belum ambilkan buku, dia bilang, baca, baca, baca. Dia ambil sendiri buku yang biasa dia baca, banyak kan pilihannya, Iya, diambil yang iya. kecil, dia buka. Ketika saya mau membacakan tuh dia nggak mau, Bu, karena dia merasa dia sudah pandai. Tapi bacanya gini, Bu, caca, caca, dulung, burung, burung gitu bahasa dia. Iya, Tapi iya. benar yang dia baca itu benar, membaca gambar. Ada sebagian memang kata-kata yang tidak saya mengerti. Tapi saya ingin membacakan tuh dia nangis, teriak-teriak. Dia yang maunya dia yang membaca. Ya, Caca, adek yang membaca gitu. Ya. Nah, saya bingung nih, Bu. Saya udah hampir 2 minggu ini dia membacanya maunya sendiri gitu. Apa yang saya lakukan ya? Karena dia Ya, memang nggak mau saya bacakan gitu. ya. Jadi kan tadi kan membacakan nyaring itu kan harusnya ada interaksi. Ya, interaksi aja sama anak. Oh Tanya iya. ini apa, terus suruh tunjuk. Karena kan terus pengulangan gitu kan, menunjuknya itu minimal 3 kali, kemudian diulang kata-katanya 3 kali gitu. Itu Oh, aja, oh iya. interaksi gitu. Alhamdulillah kalau itu sudah saya lakukan, Bu. Nah, itu kan untuk anak kandung ya, Bu. Saya juga seorang guru PAUD nih. Yang saya mau tanyakan, ketika kita bersama guru PAUD itu kan biasanya itu kita 1:15 ya, Bu. Ya, 15 betul. lebih kadang 10. Nah, saya kadang bingung, Bu, kalau kita membacakan buku di 10 anak, 15 anak. Kalau di rumah jadi orang tua kan 1 atau 2 saja. Nah, sementara buku-buku media yang kita miliki itu tidak selayaknya, harusnya kan besar ya, Bu, ya, Iya, betul. sehingga bisa dipertontonkan. Tapi kita memiliki medianya itu terbatas, kecil. Nah, kadang tuh kita sampai merunduk, ditaruh di bawah. Nah, sikap pembawaan buku kecil yang benar terhadap jumlah anak yang segitu itu gimana sih, Bu, gitu? Ya, sebenarnya itu nggak ideal. Karena secara teori, ketika kita membacakan buku, anak harus bisa melihat buku, ya. Di buku itu kan ada teks dan ada gambarnya. Jadi itu sangat tidak ideal. Ya, tapi apa boleh buat? Mungkin bisa dibagi gitu ya, kalau 15 bisa dibagi 2, ya, yang lain Ikut siapa ya? suruh, Yang kemarin ikut siapa? yang lain bisa mengerjakan tugas Oh, lain, itu kita bacain untuk anak. Karena penting bahwa interaksi dan anak menunjuk. Anak itu pasti ingin berkontribusi lah ya kalau kita bacain buku. Kalau kita ngajuin pertanyaan pasti ingin jawab, ya, ingin menunjuk, ingin pegang bahkan si buku. Jadi memang idealnya memang 1:10 kali ya, bukan oh, 15 gitu. Dan bukunya harusnya buku besar. oh, baik, Bu. Terima Ya, kasih. Baik, terima kasih Kak Dewi Kajo untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Kita masih punya waktu tinggal kurang lebih 6 sampai 16 7 menit. menit. Tinggal sebentar lagi. Kak Zara Musdalifah atau Ibu Guru ini rupanya. Silakan. Ibu Zara Musdalifah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. wabarakatuh. Ya, halo Bu Rosi, selamat malam. Malam. Ya, gini Bu, mau bertanya. Tadi Yes. sebagian pertanyaan udah ada yang bertanya juga, sudah dijawab perihal buku yang diulang-ulang terus ya Bu. Yes. Nah, itu pengalaman pribadi saya, anak saya yang berusia 2 tahun. Jadi kalau udah satu buku dia senang, maunya itu terus yang dibaca. Nah, sekarang lanjut sama yang untuk di kelas. Yes. Ya, untuk di kelas. Jadi saya itu mengajar di sekolah
yang menerima anak Kebutuhan khusus. disabilitas, ya Ya. anak inklusi. Ya. Ya, tapi masih yang ringan, nggak yang terlalu parah gitu. Nah, ada beberapa buku yang saya bacakan itu tentang anak berkebutuhan khusus. Tapi kan dibacakannya itu kepada kelas yang mayoritas siswanya normal ya Bu. Jadi Ya. paling yang inklusi itu 2 atau 3 orang gitu kan. Nah, memang kita fokusnya itu untuk yang normalnya supaya mereka bisa menerima keadaan teman-teman gitu kan, yang berbeda dengan mereka. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan konsentrasi siswa atau fokus siswa terhadap buku yang saya baca. Karena nggak semua anak suka Iya. sama keberadaan teman ini ya Bu. Apalagi yang Yes. anaknya hiperaktif gitu kan. Kadang mohon maaf mereka masih suka dibully gitu. Karena ya itu dengan adanya kekurangan mereka. Itu bagaimana Bu Ya. untuk mengatasinya, untuk Iya. meningkatkan fokus Jadi dan konsentrasi. Motivasi apa ya? ya, Kesukaan jadi apa kalau sih? untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus anak, kegiatan membacakan nyaring itu sangat bisa. Jadi perbanyaklah kegiatan membacakan nyaring, ya. Kemudian dalam sebuah kelas dengan anak-anak inklusi, ya, ini harus kita harus memberikan kesadaran kepada anak-anak tersebut. Ya. Dan memberikan cara, ya, solusi bagaimana berinteraksi dengan anak-anak tersebut. Kan kadang-kadang anak yang normal itu kan nggak tahu bagaimana cara untuk memperlakukan si teman-teman yang berkebutuhan khusus ini. Jadi spesifik secara secara eksplisit harus diajarkan kepada anak. Nggak bisa kita berharap anak akan tumbuh gitu. Karena anak kecil itu kan banyak nggak taunya. Jadi harus ada aturan-aturan bagaimana berinteraksi dengan teman-temanmu ini loh. Jadi dia harus tahu, anak yang normal harus tahu dia berada di antara anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus. Sebaliknya pun demikian. Si anak yang berkebutuhan khusus pun harus mengetahui bahwa dia punya keterbatasan dan teman-temannya diharapkannya dua-dua memahami mana kelebihan dan mana kekurangannya. Dan ini sangat sangat baik sekali bahwa anak tumbuh dengan lingkungan yang beragam sehingga anak tahu bagaimana dia harus memperlakukan si anak-anak yang berkebutuhan khusus. Atau bisa juga dicari dari buku-buku cerita yang memang menceritakan mungkin anak-anak yang autis, ya, anak-anak yang punya gangguan pendengaran. Ini membantu anak-anak untuk lebih toleran ya, kepada lingkungan. Itu sih Mbak Sarah. Eksplisit harus disebutkan gitu ya, harus dibunyikan bagaimana sih memperlakukan teman-teman yang punya kekurangan. Jadi dia tidak menganggap sama gitu. Ya, karena kan anak-anak kan biasanya suka menganggap sama. Jadi harus eksplisit bahwa ada keberadaan. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Guru, Ibu Sarah. Nah, memang tadi di kelas mix ya, ada anak inklusi dan anak tipikal. Sama seperti di sekolah anak saya kebetulan juga dalam satu kelas ada kurang lebih 12 anak dan di antara 12 ini ada 3 anak inklusinya. Luar biasa. Zaman sekarang memang keren sekolah harus bisa menerima ya Bu ya, ya, ada yang anak betul. inklusi. Dan ini anaknya anak ya teman-temannya itu kalau diberitahu dengan cara anak-anak
ya bagaimana memperlakukan temannya, mereka bisa kok. Iya, Bisa betul, Bu. banget. Jadi memang Bisa banget. mereka justru saling menjaga. Jadi Iya, ketika ada betul, anak yang betul. hiperaktif, Aduh, sulit untuk saya ambil air wudhu, iya dibantu. dibantu. Iya, lengannya Iya, dising-singkan, betul, betul, dibantu betul. urutan-urutannya, Iya. dan saling mengingatkan walaupun memang menemui hal-hal seperti ini. Ketika anak saya di usia kelas 1 waktu itu ada anak hiperaktif, autism waktu itu, Iya. nasi di piringnya dituangkan jus. Lalu reaksi anak saya karena memang sudah terbiasa ada di lingkungan teman-teman yang beragam, dia Iya. hanya berbicara, "Oh, tadi piring Kakak ditumpahin jus sama Kak Rekas, terus Kakak gimana?" "Ya tertawa saja, tidak apa-apa, kita membersihkan bersama." Iya gitu. Saya juga Bisa ingat lebih melatih kemarin, empati. iya kemarin apa namanya, perform akhir tahun Ya, gitu kan, apa namanya, kan kalau anak yang autis kan agak susah ya kalau suruh apa namanya, menari gitu rapi, ya, ya, ya menari gitu kan, iya, ada tarian gitu. Ini yang anak yang normal ini menjaga supaya si temannya ini bisa ngikutin iya, gitu. Itu kan aduh indah sekali menurut saya iya, sih. Anak betul kecil kelas betul. 2 gitu bisa bantu temennya gitu. Wah, keren banget. Iya iya, betul, itu Secara pengalaman saya juga eksplisit luar harus biasa. dibunyikan, harus diajarkan kepada anak. Iya. Anak-anak bisa. Iya, luar biasa. Keren, terima kasih Bu Zara tadi makin memperluas diskusi kita akhirnya malam Iya ini. betul. Oh, sudah 9.22, tapi saya boleh deh satu pertanyaan lagi deh, sepertinya masih seru. Ini ada, Ibu Halimah yang dari tadi juga sudah raise hand, saya persilakan untuk open mic. Baik, Kak. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bu Rosi. Senang bertemu dengan Bu Rosi Iya. secara online, meskipun secara online ya, virtual. Iya. Selamat malam, Mbak Dia. Selamat malam, Mbak Halimah. Mohon maaf ya, saya nggak on cam karena sedang bubukan bayi. Iya, monggo. Hidupkan bayi. Pertanyaan saya gini, Bu Rosi. Untuk read aloud kan seharusnya ada interaksi antara buku, anak, dan orang dewasa. Nah, tapi anak saya ini kadang-kadang dan lebih seringnya dia minta dibacakan, ingin dibacakan, tapi dia tetap dengan kegiatannya sendiri gitu. Yes. Jadi dia nggak melihat bukunya. Bukunya, ya. Iya, dia hanya mendengarkan. Menurut saya seperti itu. Iya. Tapi dia minta ingin dibacakan Pokoknya terus. bacain gitu. Iya. Ya, betul. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Mbak. Yang pertama. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, karena dalam kegiatannya telinganya masih jalan. Oh, Ya gitu. kan? Dia mendengar kan? Dia ketika Ya, dia betul. suatu saat dia Ditanya gitu apa komentar gitu dia tahu. Ya memang anak tuh Iya, telinganya begitu. telinganya sangat tajam. Bahkan kadang-kadang kita nggak ngajarin kata-kata tertentu dia bisa loh. Iya sih. Iya. Itu Jadi yang nggak kadang apa-apa. lebih sering surprise. Iya. Ya karena memang sampai usia 10 tahun kan belajarnya masih pakai telinga. Belum matanya. Iya sih. Berarti ini ya nggak masalah ya. Nggak masalah. Meskipun dia nggak benar-benar melihat apa yang kita baca. Nggak apa-apa. Nanti akan sampai kok. Pada saatnya dia akan menghubungkan apa yang didengar dengan apa yang dilihat. Terus untuk pertanyaan yang kedua ini. Boleh. Apakah buku fisik itu
paten harus digunakan atau sekarang kan banyak buku Buku elektronik digital. ya, Ya. buku digital, e-book itu. Nah, sebenarnya saya ini sedang khawatir karena anak saya sudah mulai mengenal HP, sudah mulai ingin main HP gitu. Jadi lebih dia sekali minta dibacakan di HP, terus besoknya lagi minta dibacakan di HP lagi, besoknya lagi minta dibacakan di HP lagi gitu. Jadi agak khawatir gimana ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya dua buku, ya katakanlah buku fisik dan buku digital tuh akan tumbuh bersama. Dan pengetahuan ini harus kita perkenalkan kepada anak. Jadi harus balance antara buku digital dengan buku fisik. Gitu. Nggak ada anak, nggak ada manusia yang nggak suka bermain gadget. Iya. Begitu juga anak-anak. Gitu. Jadi yang penting adalah ada aturannya, ya. Boleh main gadget, tapi harus juga belajar yang lain. Karena teknologi baru loh, teknologi ya, gadget itu, dan anak-anak juga harus mengikuti perkembangan itu. Tapi harus ingat bahwa ada screen time, ada kecanduan gitu ya. Itu yang harus disadari oleh orang dewasa. Jadi tetap sih harus ada aturan-aturan ketika kita mendampingi anak. Mbak Halimah. Gitu ya. Harus bisa ya, bukannya diatur terus nggak bisa gitu ya, nggak bisa pakai gadget gitu. Anak harus bisa main game, tapi tidak ketagihan game. Oh. Nah, itu PR banget ya itu kalau yang itu. Betul. Kepada diri kita pun demikian ya. Iya. Ada yang nggak asik gitu ya, apalagi kalau ngelihat apa sih TikTok lah apa ya. Scroll terus nggak bisa berhenti. Sadar. Iya, terus untuk ini, Bros. Yes. Bros sih kalau anak-anak yang sudah usia kelas 1 tadi kan, kelas 1 sekolah dasar itu kan sudah kalau di lingkungan saya ini kan orang tuanya memaksa untuk anaknya bisa membaca di usia itu, karena usia itu takut nggak diterima di SDI, gitulah. Iya. Gimana ya Bu ya kalau yang seperti itu? Kan memaksa anak untuk bisa membaca itu kan susah, karena memang prosesnya menurut saya kalau prosesnya yang anaknya mudah menangkap, itu kan ya butuh waktu yang lama terus. Iya. Jadi gini loh, membaca itu adalah proses. Prosesnya tuh panjang. Dan membaca itu adalah pelajaran yang amat sulit. Karena untuk belajar membaca itu ada 8 elemen yang harus dipunyai oleh anak. Ya. Dan jangan pernah memaksa anak melalui drill tadi tuh. Ya, yang tidak boleh, karena mengajarkan anak belajar membaca itu boleh-boleh aja. Tetapi yang nggak boleh itu di drill, dipaksa. Kalau kita mempersiapkan, ini proses panjang itu ya, mempersiapkannya dengan cara yang menyenangkan, nggak masalah. Ya, dengan apa? Dengan stimulasi, bukan di drill, tapi distimulasi. Ya, itulah yang harus diketahui. Bagaimana kita mengstimulasi keterampilan anak. Dari mulai apa? Dari mulai mendengar dulu. Pastikan bahwa anak mendengar dulu. Pastikan bahwa anak itu sudah lancar berkomunikasi, berbahasanya. Baru diajarkan membaca. Ya, karena membaca itu kan perlu instruksi. Ya, kita perlu memberi instruksi kepada anak. Kalau anaknya nggak ngerti, terus kita paksa, ya kita nggak akan tahu kapan anak itu akan berontak.
Sehingga kalau dia berontak, kapan ya dipaksa berontak, terus sampai apa namanya dewasa lagi dia udah nggak mau belajar, itulah yang harus dihindari. Gitu. Jadi kalau apa namanya dengan buku cerita yang menyenangkan, dengan gambar, kan anak membacanya tuh gambar dulu, pakai gambar dulu, terus gambarnya tuh kontekstual gitu ya. Kalau buku cerita kan memang kontekstual sehingga dia memahami. Dari situ dia bisa menarasikan sendiri. Kan bisa menceritakan ya anak 3 tahun kalau sudah sering dibacakan buku. Dia akan bisa baca seolah-olah baca padahal dia hafal dari gambar. Iya, Membaca gambar membaca dulu. gambar. Nah, itu stimulasi. Jadi nggak ada yang salah saya bilang ngajarin anak belajar sedini mungkin kalau memang Oh gitu. caranya Sesuai. caranya tuh bukan drill, ya, bukan maksa pakai kartu nih. Ini A ya, ini B ya, ini C ya, ini D, tanpa paham, ya, paham bagaimana bunyinya, bagaimana bentuknya, ya kan ada apa sih namanya huruf itu loh, huruf yang tempelan lemari es tuh. Ya. Magnet. Magnet itu kan dia merasakan dulu. Nanti dia dengar udah lihat, dia dengar bunyinya. Oh, ada A, ada B, ada B. Ada bunyi. Memang diawali dari membacakan nyaring itu tadi ya. Iya. Sesederhananya itu. Yes, Terima kasih, Bu Ya, Rosi. terima Sudah kasih. 2132. Iya, Belum foto 2132 bareng. nih. Iya, belum foto bareng. Masih panjang ternyata. Iya, Iya, tadi panjang soalnya 170 orang. iya, dan saya tertarik tadi persiapan membaca karena bukan hanya langsung tiba-tiba bisa baca ya, Bu, tapi Iya. di balik itu jadi pada saat proses belajar membaca anak juga mulai belajar preposisi di awal, sebelah, depan, belakang, Iya, atas, bawah. merasakan. Iya. Merasa dulu. Iya, terus juga harus sudah paham tadi instruksi bahasa reseptif atau pemahaman anak seperti apa, baru kita bisa tahap-tahapannya. Oke, menarik sekali diskusi malam hari ini, nggak pengen berakhir tapi apalah daya. Banyak sekali. Ini saya sampai punya catatan sampai 4 lembar loh, Bu. Luar biasa. Ini sebelum closing saya ingin mendengar closing statement dari Ibu Rosi tentang kegiatan kita Zoom meeting malam hari ini. Silakan Ibu. Jadi hari ini saya akan menutup pertemuan kita dengan mengajak teman-teman untuk meyakinkan orang tua di luar sana bahwa ada kegiatan sederhana yang namanya membacakan buku, ya, yang akan membuat anak tidak hanya bisa membaca, tetapi siap membaca, bahkan gemar membaca. Jadi bacakan buku sedini mungkin. Itulah kegiatannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Rosi. Saya ingin membungkus sedikit konklusi-konklusi beberapa kalimat dari yang saya kutip dari kelas kita malam hari ini. Yang pertama tadi tentang read aloud, bahwa read aloud itu ada segitiga yang harus ada. Jadi yang pertama ada orang dewasa, ada buku, dan ada anak. Tapi peranan utama dipegang oleh orang dewasa. Kemudian buku ini bisa menjadi jendela sekaligus cermin bagi anak pada saat kita membacakannya. Lalu orang dewasa menjadi 3 peran nih di dalam read aloud, menjadi pendengar, menjadi penanya, dan juga menjadi penonton bagi anak. Dan pada saat proses read aloud ini membaca bukan targetnya bukan untuk membaca keseluruhan, menghabiskan satu buku, menyelesaikan satu buku, tapi ternyata yang terpenting adalah proses interaksinya. Ini harus digarisbawahi. Baik, terima kasih. Sebelum acara kita berakhir, kita ingin foto bersama. Bapak Indra, sudah siap untuk memandu foto bersama kita? Oke, siap Mbak Dian.
Ini Oke. mungkin galerinya di ini dulu Bu ya. Ya, spotlightnya saya ini dulu ya. Oke. Saya remove dulu. Oke. Baik, ini ada 7 slide. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk foto bersama bisa membuka kameranya. Ya, saya beri waktu dulu. Ini ada yang masih Si belum chat. membuka. Tapi kalau memang tidak berkenan membuka nggak apa-apa. Nah, ini slide 1 sudah membuka. Oke ya, kita mulai dari slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, slide 2. Ya, sudah membuka kamera. 1, 2, 3. Ya. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Oke, sudah sekian. Terima Oke, kasih. terima kasih untuk para peserta malam hari ini. Terima kasih kepada narasumber Ibu Rosi Setiawan yang ilmunya luar biasa daging semua malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Indra dari Si Publishing yang selalu menyelenggarakan acara-acara keren untuk mengembangkan, menginspirasi kemampuan literasi teman-teman semua. Dan akhir kata saya pembawa acara Dian Ayu mohon maaf untuk kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Wassalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosi. Bye. Terima kasih Bu Rosi, terima kasih Sama-sama semuanya. teman-teman semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini buat teman-teman peserta nanti ada info di grup ya. Jadi untuk cara lombanya, ketentuannya akan dijelaskan di grup. Jadi nanti tetap simak info di grup, kemudian daftar hadir juga ada di grup. Ini ada 100 lebih yang belum mengikuti, nanti bisa mengikuti lewat rekaman di YouTube. Oke, silakan Bapak Ibu semuanya bisa meninggalkan ruangan Zoom ini. Ini sebentar akan saya tutup. 1, 2, 3.